私は震えが止まらなかった。なぜならこの生徒たちは1年後私を殺す30人の容疑者なのだから。あなたたちのために何でもします。最高の教師。Oke, jadi gue baru aja nonton seri Saiko no Kyoshi Ichinengo Watashi wa Seto ni Sareta. Kalau Indonesianya sih guru terbaik dan 1 tahun kemudian dibunuh oleh muridnya. Series yang cukup menarik sebenarnya, dimana seorang guru yang menjadi wali kelas bodoh amat dengan para murid dari kelas D yang isinya adalah para siswa bermasalah. Tetapi saat Rina Sensei menghadiri acara kelulusan siswanya, malah dibunuh oleh salah satu murid dari kelasnya, yang akhirnya dia kembali ke 1 tahun sebelumnya saat sekolah baru aja dimulai. Akhirnya dengan kesempatan hidup kedua kalinya ini, dia berusaha mencari pelakunya dan memperbaiki hubungannya ke seluruh 30 siswa murid di kelas D. Ya, series ini berisi dengan para pemain yang amat sangat berbakat dalam bidang aktingnya menurut gua. Mereka semua sangat amat mendalami karakternya setiap masing-masing siswanya. Bahkan ada beberapa ex-idol di dalamnya. Tapi masalahnya ya, series ini sih isinya ceramah no jutsu. Seru, thrillernya ada, misterinya ada, pembalutan gambarnya juga oke. Ya walau setnya terlihat kayak bukan di sekolahan, atau bisa dibilang set yang terlihat tanda kutip dibuat ya, entah kenapa aja kurang natural gitu. Mungkin karena sekolah modern kali ya. Jadi kalau kalian penasaran, silahkan cek aja dulu. Karena ini film gua masukkan ke dalam planet A gua, cukup gua rekomendasikan. Tapi kalau kalian tipe-tipe penonton yang gampang bosen, apalagi sama film yang isinya cuman kebanyakan dialog, gua rasa kalian bisa skip series ini sih. Karena memang gua nonton series ini kayak lagi baca novel, ditambah kan ada pakai sub ya, jadi kerasa bener-bener bacanya. Yang gua respect sih sama sabernya ya, dia nulis banyak banget itu dialog. Ya udah kayak nyalin skrip dari filmnya aja dijadiin sub. Dan di series ini juga kita juga akan disuguhkan semua masalah siswa yang mungkin dari 30 siswa itu salah satunya terdapat masalah yang sedang kalian hadapi. Jadi ya lumayan dapat pelajaran juga buat masalah pribadi kita. Oke, jadi silakan cek dulu aja kalau yang penasaran. Nanti kalau sudah nonton balik lagi ke sini, atau kalian sudah nonton dan tidak masalah dengan spoiler, mari lanjut dengar cerita gua. Di episode awal sih langsung mikir ya, biasanya kalau kembali dari kematian itu menuju tahun sebelumnya untuk merubah takdir, biasanya tidak sendirian. Dan bener aja kan, ternyata ada Ugo Mori. Dia juga reinkarnasi kembali bersama Rina Sensei. Walau timelinenya Ugo Mori itu cukup berbeda ya dengan Rina Sensei ya, karena Rina Sensei masih hidup sampai hari kelulusan, sedangkan kalau Ugo Mori tidak. Dan setelah nonton beberapa episode awal sih kurang menarik ya beitnya ya, terlalu biasa aja, jadi nggak kebait gue untuk maraton. Dan gue yakin banyak yang mulai drop series ini di episode 3. Mungkin yang lucu itu waktu Rina Sensei jujur ke suaminya ya. Itu momen menarik sih. Suaminya kayak oke-oke aja. Memang bener ya, bener-bener cinta dia sama Rina Sensei, jadi nerima apa adanya gitu. Tapi setelah beberapa episode ke depan, di mana akhirnya Ugo Mori tetap meninggal di hari yang sama dengan kehidupan sebelumnya, nah itu mulai menarik menurut gue. Sebagai pecinta genre misteri kayak gini ya, gue sendiri udah menebak sebenarnya Nishino dalang dibalik semuanya. Karena
biasanya orang-orang ketua geng kayak Sagara itu nggak akan mudah untuk buat ngebunuh seseorang karena dia itu tipe-tipe orang yang ingin tangannya bersih lah ya. Tapi orang-orang kayak gini tuh nggak akan mikir sama sekali gitu buat mengakhiri hidup seseorang. Paling ya cuma ngebully aja gitu kan. Dan clue yang gua dapet adalah selain Sagara orang terkaya, Nishino juga berpengaruh orang tuanya. Itu kan ada di scene dimana Enami maksudnya itu nanya kan apakah mereka bertiga akan tetap berteman. Nah di scene itulah di salah satu temannya kan bilang kalau bukan pengaruh orang tuanya Nishino, kita nggak mungkin dapat belanja sampai diskon 40%. Nah dari situ gue udah mikir sih, selain Sagara dialah yang bisa melakukan apa aja karena banyak uangnya dan orang tuanya berpengaruh. Dari semua scene sedih semua hal menyakitkan, entah kenapa gue malahan lebih baper sama scene sederhana menurut gue, dimana saat momen sarapan Rina Sensei bersama suaminya. Entah itu lumayan menyentuh hati gue banget sih, dimana mereka berdua udah tahu kemungkinan besarnya Rina Sensei akan meninggal seperti takdir yang terjadi sama Ugumori di hari yang sama. Dan sampai hari kelulusan, jujur gue masih mendebak-debak dan nggak tahu siapa yang dorong Rina Sensei. Kalau Ugumori itu lumayan bisa ketebak lah ya, tapi pelaku yang mendorong Rina Sensei sampai dia muncul, gue nggak kebayang ternyata si Hamaoka lah pelakunya. Tapi ya Rina Sensei sudah menebak akan hal itu ya. Lebih tahu Rina Sensei daripada gue ya. Ya endingnya menarik. Emang agak sakit sih si Hamaoka ini ya. Dan momen penusukan itu juga menarik. Kalau akhirnya Rina Sensei selamat sih, dia berhasil merubah takdirnya ya. Tapi dalam lubuk hati gue gue menginginkan ending dimana takdir gak bisa dirubah sih. Jadi dia tetap meninggal walau dengan cara yang berbeda. Ya akhir yang bahagia juga gak terlalu buruk juga ya. Oh iya, mungkin untuk penata suaranya ya, mereka gokil juga menurut gua, dimana sering banget masukin musik-musik orkestra gitu bersama dengan choir itu udah kayak lagu kematian lah ya. Kalau dalam keadaan tegang gitu, itu menarik sih bagi gua. Ya, jadi itu dia. Walau kata gua sih ya, series ini nih menarik karena kehebatan para castingnya menurut gua. Karena kalau para pemain yang gak jago kayak gini, gue udah drop sih dari episode 3. Kalau kata orang-orang sekarang mah ya, series ini terlalu yeping. Tapi lumayan lah. Oh iya, sebenarnya series ini juga ada 2 series lainnya, yaitu Saiko no Seto Yome Ichinen no Last Dance. Ini adalah semacam set story dari cerita utama series ini. Dan ada Saiko no Kyoshi Ichi ni Sana Sanen go no Boku Tachi wa. Ini lebih ke spin-off menceritakan 3 tahun setelah cerita utamanya. Oke, untuk di akhir video seperti biasa, gua akan merekomendasikan series yang mirip-mirip dengan judul ini. Pertama ada Sanen Nagumi Imakara Minasan wa Hitojichi des. Tidak jauh berbeda dengan tema wali kelas yang bikin tobat para muridnya. Lalu ada Suzuki Sensei. Ini lebih terang, nggak begitu dark walau temanya sama. Terakhir mungkin ada Assassination Classroom. Ya ini ada animenya dan ini live actionnya. Jadi itu dia cerita gue sehabis nonton series ini. Bagi kalian yang mendengarkan sampai detik ini, gue ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan membuang waktu kalian yang berharga demi nonton atau mendengarkan cerita gue. Gue ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di cerita gue selanjutnya dan bye bye.